Kemudian yaitu klasifikasi ikan secara umum. Klasifikasi ikan atau Pisces ada 3 kelas, yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kelas Agnatha. Klasifikasi dari subkelas Agnatha ada 2 subkelas, yaitu yang pertama Ostacroderma. Subkelas jenis ini diketahui sudah punah dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya kecil dan pipih, kemudian kulit diliputi sisik tulang dan sering digunakan sebagai cangkok, kemudian tulang kepala bertulang keras dan rawan. Yang kedua yaitu dari subkelas Cyclostoma. Terdiri dari 2 ordo, yaitu yang pertama ordo Myximiformes, contohnya hagfish atau ikan hantu. Klasifikasi dari hagfish atau ikan hantu ini adalah sebagai berikut, yaitu Kingdom Animalia, kemudian Phylum Chordata, kelas Pteraspidomorphi, ordo Myxiniformes, famili Myxinidae, genus Myxin, spesies Myxin glutinosa. Hagfish hidup di bagian bawah dan biasanya hidup di liang-liang laut. Bentuknya mirip seperti cacing dan bagian siripnya cenderung sedikit dan hanya memiliki beberapa sirip ekor. Hagfish tidak memiliki mata dan tidak ada sisik. Hagfish juga memiliki deretan gigi horny di lidah yang serak pada makanan. Sekitar mulut adalah cincin tentakel dan hagfish ini menghasilkan banyak lendir. Kemudian yaitu dari ordo Petromyzontiformes, contohnya adalah ikan lamprey. Klasifikasi dari ikan lamprey adalah sebagai berikut, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Cephalaspidormorphi, ordo Petromyzontiformes, famili Petromyzontidae, genus Petromyzon, spesies Petromyzon marinus. Dan lamprey adalah ikan tak berahang. Lamprey merupakan spesies minoritas. Dalam zoologi, lamprey sering tidak dianggap sebagai ikan sejati karena morfologi dan fisiologinya yang berbeda. Tubuh dapat dibedakan menjadi caput. Kemudian lamprey adalah parasit hewan laut dengan memiliki saluran bergerigi penghisap seperti mulut. Sementara lamprey sangat terkenal bagi mereka yang spesies yang melahirkan ke dalam daging ikan lainnya untuk hepatofagi. Spesies ini membentuk minoritas lamprey ditemukan dalam lingkaran laut dan air tawar. Beberapa spesies parasit melampirkan pengisap mereka seperti mulut untuk ikan, kemudian menggunakan gigi tajam untuk menusuk-nusuk diri pada daging hewan. Lamprey memiliki tahap larva. Larva yang hidup di air tawar, kemudian dikubur dalam lumpur-lumpur, dan pada larva yang harus mengalami proses metamorfosis dan berubah menjadi dewasa. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke klasifikasi kelas yang kedua, ada kelas Osteichthyes. Nah, Osteichthyes atau bunnyfish atau ikan bertulang sejati, itu setiap anggota Osteichthyes itu kelompok yang terdiri dari subkelas Sarcopterygii atau ikan yang bersirip lobus dan Actinopterygii atau ikan bersirip pari di subfilum Vertebrata. Nah, ciri utama dari kelas ini itu adalah kerangka yang setidaknya itu sebagian besar terdiri dari tulang sejati. Nah, hal ini tuh berlawanan dengan kelas dari ikan bertulang rawan atau Chondrichthyes yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Nah, kemudian ciri lain atau ciri utama dari Osteichthyes yaitu termasuk bentuknya yang beragam, kemudian adanya kantong renang atau kantong berisi udara untuk membersihkan daya apung, ada juga penutup insang di atas ruang insang, kemudian sisiknya seperti pelat bertulang dan ada tengkorak, dan kemudian pembuahannya terjadi secara external fertilization. Nah, kelas dari ikan ini atau ikan bertulang sejati itu habitatnya di semua lingkungan air tawar dan laut, termasuk di gua, habitat laut dalam, dan mata air panas. Ukuran tubuh mereka berkisar dari spesies kecil seperti gobi kerdil hingga ikan marlin dan ikan pedang yang sangat besar dengan panjang hingga 4,5 meter atau kira-kira 15 kaki, dan ada mola-mola laut yang mungkin memiliki berat lebih dari 900 kg atau 1 ton. Teman-teman bisa lihat ke gambar yang ada pada slide. Nah,
Kelas ini itu mempunyai ciri utama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, struktur tubuhnya tersusun atas tulang sejati atau tulang keras atau mengalami osifikasi. Ostiktis sendiri kalau ditinjau dari perkatanya itu berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras, tulang sejati, dan dari kata ichos berarti ikan. Ikan kelas ini itu tubuhnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, ada kepala, badan, dan ekor. Nah, pada kepala sendiri, itu kepala terbentang mulai dari moncong sampai akhir operculum atau tutup insang. Mulutnya adalah subterminal atau mulut ikan yang terletak dekat ujung hidung agak ke bawah. Terdapat sepasang proses sensorik pendek seperti benang pada moncong yang disebut sungut rahang atas. Rahang ini itu tidak memiliki gigi, tetapi faring dilengkapi dengan 3 baris gigi. Matanya berpasangan, tidak memiliki kelopak mata, tetapi selaput transparan itu menutupi kornea. Kemudian 2 lubang hidung terletak di depan mata. Lubang hidung terbuka secara internal ke dalam kantung penciuman, tetapi tidak ke dalam rongga bukal. Insang ditutupi oleh katup besar yang disebut operculum. Kemudian ruang antara celah insang dan operculum disebut rongga brankial atau ruang operculum. Ruang operkular berkomunikasi dengan bagian luar melalui 1 lubang. Kemudian ada bagian badannya. Bagian badan adalah bagian tubuh yang paling tebal dan dikompresi secara lateral. Nah, garis lateral atau gurat sisi terletak di sisi batang dan ekornya. Badannya ini ditutupi dengan sisik sikloid dermal. Badannya beruang berpasangan, ada sirip dada dan perut, dan sirip yang tidak berpasangan, ada sirip punggung, sirip anus, dan sirip didukung oleh sinar sirip bertulang. Sirip ekor adalah homocercal, yaitu epikordal dan hipokordal lobus sama. Sirip mendorong ikan untuk bergerak maju. Nah, kemudian ada yang terakhir, ada ekor. Ekornya ini ditopang oleh otot-otot khusus dan bertindak sebagai dayung yang efisien untuk mendorong di dalam air. Teman bisa memperhatikan gambar anatomi dari kelas Osteichthyes. Nah, yang pertama itu ada anus. Anus merupakan organ yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari makanan yang telah dimakan oleh ikan. Kemudian ada stomach atau perut. Pada ikan, stomach ini berfungsi sebagai penampung atau tempat penyimpanan makanan. Kemudian ada urinary bladder, fungsi sebagai kantong yang menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh ikan. Ada ovari juga. Ovari pada ikan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovum kemudian akan keluar menuju ke lubang urogenital. Kemudian ada liver. Liver itu menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk proses pencernaan lemak. Ada spleen. Nah, limfa pada ikan merupakan organ pertahanan tubuh yang mampu memfagositosit keberadaan benda-benda asing dengan bantuan sistem retikulogenital dan sel-sel yang sangat responsi dari limfa, sehingga organ limfa sangat penting dalam sistem pertahanan tubuh ikan. Kemudian ada ventricle. Nah, ventricle ini merupakan sebuah ruangan dalam jantung ikan. Ventricle hanya akan menerima darah yang menyalur ke atrium. Selanjutnya darah akan dipompa dengan mega aorta ventral menuju insang hingga menyebar menuju ke seluruh tubuh. Kemudian ada brain atau otak. Fungsinya untuk merangsang penciuman, kemudian untuk membentuk kulit kepala yang sempurna, dan untuk menerima sinar matahari, kemudian sebagai pusat penglihatan, dan untuk rangsangan agar ikan tersebut bisa membuat kelompok. Selanjutnya ada bulbus arteriosus atau conus arteriosus, merupakan lanjutan dari ventricle berwarna putih, menerima darah dari ventricle dan mengalirkannya ke aorta ventralis. Fungsi utama dari struktur ini adalah untuk mengurangi tekanan nadi yang dihasilkan oleh ventricle untuk menghindari kerusakan pada insang yang berdinding tipis. Kemudian ada olfactory bulb dalam penerimaan rangsangan penciuman pada ikan seperti hewan lainnya. Yang berperan di sini adalah olfactory bulb tadi. Secara umum, olfactory ikan itu serupa dengan organ nasal pada manusia. Namun lubang cuping hidung pada ikan jaring itu terbuka ke rongga mulut. Kemudian ada finray support atau sirip pendukung. Sirip pendukung ini berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuh ikan saat berenang atau bergerak. Kemudian ada urogenital opening, di mana berfungsi sebagai tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kemih yang berada tepat di belakang anus. Oke, sekarang kita berlanjut ke fisiologi dari kelas Osteichthyes itu seperti apa. Kita mulai dari sistem kerangkanya. Sistem kerangka ikan yang bertulang sejati ini terbuat tentunya dari tulang sejati dan sebagian tulang rawan, namun didominasi oleh tulang sejati. Nah,
Tulang-tulang ini tuh berupa tulang belakang, tengkorak, rahang, tulang rusuk, dan tulang intramuskular itu membentuk kerangka ikan bonyfish ini, bonyfish. Nah, kerangka bonyfish itu memberi struktur, memberikan perlindungan, membantu dalam daya ungkit, dan bersama limpa dan ginjal itu adalah tempat produksi sel darah merah. Kemudian sistem otot dari bonyfish atau kelas Osteichthyes yaitu berupa otot ekor dan batang tubuh terdiri dari serangkaian blok otot yang disebut myotom. Myotom ini biasanya menyerupai huruf menyamping W. Jaringan ikat yang disebut mesopta itu memisahkan myotom. Nah, kemudian septum horizontal itu memisahkan myotom menjadi myotom dorsal atas dan myotom ventral bawah. Otot rahang ini biasanya terdiri dari otot adduktor yang menutup rahang dan otot abduktor yang membuka rahang. Otot-otot sirip itu terdiri dari otot abduktor dan adduktor yang menggerakkan sirip menjauhi dan mendekati tubuh, serta otot erektor yang memberikan stabilitas dan kelenturan pada sirip. Kemudian sistem sarafnya. Sistem saraf pada kelas ini itu kurang berkembang dibandingkan dengan vertebrata lainnya. Otot bonyfish itu dibagi menjadi 3 bagian. Otak maksud saya tadi. Ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, otak depan bertanggung jawab atas kemampuan ikan ini untuk mencium. Kemudian ikan bertulang yang memiliki indera penciuman yang sangat baik seperti belut itu memiliki otak depan yang membesar. Otak tengah itu memproses penglihatan, pembelajaran, dan respon motorik. Nah, otot belakang atau medula oblongata dan cerebellum itu yang mengkoordinasikan gerakan, tonus otot, dan keseimbangan. Nah, ikan bertulang atau ikan bertulang sejati yang berenang cepat itu biasanya memiliki otak belakang yang membesar. Kemudian sumsum tulang belakang dan matriks saraf itu melayani seluruh tubuh. Nah, ada sistem peredaran darah juga. Sistem peredaran darah itu berupa jantung ikan bertulang sejati memiliki 2 ruang, yaitu atrium dan ventrikel. Nah, sisi vena jantung didahului oleh ruang yang diperbesar yang disebut sinus venosus. Sisi arteri jantung diikuti oleh rongga otot yang menebal yang disebut bulbus arteriosus. Ada sistem pencernaan pada Osteichthyes. Sistem pencernaannya itu dimulai dari mulut, kemudian melanjut ke kerongkongan, di mana kerongkongan pada bunnyfish ini pendek dan dapat mengembang sehingga benda besar itu dapat tertelan. Dinding kerongkongan dilapisi dengan otot. Sebagian besar spesies bunnyfish ini memiliki perut, dan biasanya perut adalah tabung otot bengkok dalam bentuk U atau V. Dan kelenjar lambung itu kemudian melepaskan zat yang memecah makanan untuk mempersiapkannya untuk pencernaan. Nah, di ujung perut banyak bunnyfish ini memiliki kantung buta yang disebut pyloric casea. Pankreas kemudian mengeluarkan enzim ke dalam usus untuk pencernaan. Dan sebagian besar penyerapan makanan itu terjadi di usus. Panjang usus pada bunnyfish ini sangat bervariasi. Bunnyfish itu pemakan tumbuhan umumnya memiliki usus yang panjang dan melingkar. Nah, bunnyfish yang karnivora ini memiliki usus yang lebih pendek, dan sistem dari pencernaan ini kemudian tuh berakhir pada anus. Kemudian ada sistem pernapasan, dimulai dari air masuk ke ruang insang melalui mulut-mulut ikan dan keluar melalui lubang insang di bawah operkulum. Darah yang mengalir melalui flamin insang itu menyerap oksigen dari air. Beberapa ikan ini memiliki adaptasi untuk mendapatkan oksigen dari udara. Lungfish ini harus kembali ke permukaan untuk menghirup udara. Sebuah lungfish, di sini saya misalkan lungfish, itu menelan udara untuk mengisi kantung udara atau paru-paru. Nah, paru-paru ini dikelilingi oleh pembuluh darah vena yang membawa darah untuk dioksigenasi. Insangnya saja tidak bisa membuat ikan paru-paru atau lungfish ini itu mendapat pasokan oksigen yang cukup untuk hidup. Spesies lain seperti tarpon itu dapat menelan udara di permukaan untuk melengkapi kebutuhan oksigen mereka. Nah, beberapa spesies bunnyfish itu dapat menyerap oksigen dalam jumlah besar melalui kulitnya. Selanjutnya kita beranjak ke histologi dari kelas Osteichthyes. Nah, di sini kelompok kami menyediakan histologi dari ginjal, sistem digesti, dan histologi pada usus kelas Osteichthyes. Nah, kita lihat bersama-sama pada histologi ginjal Osteichthyes, di mana di sini itu terdapat yang dapat kita lihat ada renal
corpus yang terdiri dari kapsula Bowman dan kapilar glomerulus yang bertanggung jawab untuk filtrasi plasma. Kemudian ada glomerulus yang merupakan jaringan kapiler yang berinvaginasi ke dalam kapsula Bowman yang dilapisi oleh sel-sel endotel dan didukung oleh membran basal dan ditutupi oleh lapisan visceral kapsula Bowman. Ada kapsul Bowman sendiri, yaitu membentuk ujung tubulus ginjal yang melebar yang berisi lapisan visceral sel epitel atau podosit yang direfleksikan pada tangkai vaskular glomerulus untuk menjadi kontinu dengan lapisan parietal. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan gambar histologi sistem digesti pada kelas ostiktis. Nah, terlihat teman-teman coba cermati, di situ ada abjad A, B, C, D. Nah, untuk yang A sendiri ini menunjukkan penampang melintang melalui kerongkongan. Di sini adalah garfish atau belon-belon yang terdiri, yang dapat kita lihat sendiri ada tunika mucosa yaitu angka 1, angka 2 ada tunika muscularis, kemudian ada angka 3 tunika adventitia, dan ada hematoxylin eosin. Nah, untuk yang abjad B yaitu penampang melalui mukosa esofagus yang dapat diamati sendiri, yang angka 1 ada epitel, 2 lamina propria, dan 3 lamina muscularis mukosa, 4 ada acini dengan sel goblet dengan hematoxylin eosin pewarnaannya. Nah, kemudian yang C, abjad C ini ada mukosa esofagus, di mana mukosa esofagus ini adalah sel goblet didominasi warna biru yang menunjukkan adanya asam mukopolisakarida yang ditunjuk oleh panah ya teman-teman. Kemudian yang dapat kita lihat bersama-sama di sini ada angka 1 yaitu menunjukkan tunika mukosa, angka 2 tunika submukosa, angka 3 tunika muscularis, dan angka 4 itu tunika serosa. Nah, kemudian kita beralih teman-teman cermati gambar histologi pada usus ostiktis, di mana yang kita berikan sampel di sini adalah penampang melintang usus bagian atas ikan garfish. Hal ini tuh tampak pada abjad A jika kita lihat abjad A yang terletak di sisi pojok kiri atas. Nah, ini tuh penampang melintang usus bagian atas dari ikan garfish atau belon-belon, di mana sel goblet mukosa ini berwarna merah dominan menunjukkan polisakarida netral yang ditunjukkan oleh panah putih-putih teman-teman. Kemudian abjad yang B itu menunjukkan penampang melintang usus bagian bawah, di mana sel goblet mukosa didominasi warna biru dan menunjukkan mukopolisakarida asam yang ditunjuk oleh panah. Yang C ada mukosa usus, di mana sel-sel di lamina propria yang mengandung butiran asidofilik diwarnai merah khas yang ditunjuk oleh panah juga. Ada yang D yaitu potongan melintang melalui parenkrim hati, di mana di sini dapat kita lihat bersama-sama ada angka 1 yang menunjukkan lempeng hepatosit, 2 itu sinosida yang misalkan lempeng hepatosit, dan 3 asinus pankreas yang tergabung ke dalam parenkrim hati. Oke teman-teman, selanjutnya kita berlanjut ke klasifikasi dari ostiktis. Nah, kelas ini itu dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu yang pertama ada subkelas Crossopterygii dan subkelas Actinopterygii. Nah, dari 2 subkelas tersebut masih dibagi dalam beberapa ordo lagi. Oke, kemudian kita yang pertama beranjak dari subkelas Crossopterygii. Dalam subkelas ini itu termasuk ikan bertulang sejati yang menunjukkan sirip lobet dan besar. Subkelas ini tuh mencakup 2 ordo. Yang pertama ada ordo Rhybdistia. Nah, ordo ini tuh termasuk ikan yang sudah punah, namun pada tahun 1938 itu seekor ikan kelakan berhasil ditangkap. Nah, ikan ini tuh kemudian diidentifikasi sebagai ikan Rhybdistian oleh seorang peneliti yang bernama Nona Latimer, sehingga ikan tersebut itu disebut ikan Latimeria. Nah, ikan ini adalah fosil hidup yang tertua di dalam ordo ini. Kemudian yang kedua ada ordo Dipnoi. Nah, ordo ini sampai saat ini itu hanya ada 3 genera yang bertahan hidup. Dan mereka ini menunjukkan distribusi secara terputus-putus. Nah, dapat kita lihat bersama-sama di sini ada contohnya Nekeratodus atau ikan paru-paru Australia, ada Protopterus ikan paru-paru Afrika, dan ada Lepidosiren atau ikan paru-paru Amerika Selatan. Selanjutnya yang subkelas kedua ada Actinopterygii. Nah,
ikan ini itu akan hidup di air tawar atau air laut. Mereka tidak memiliki lubang hidung bagian dalam. Subkelas ini sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 ordo super. Yang pertama ada ordo super atau super ordo Chondrostei. Nah, ordo super ini mencakup 3 ordo lagi, tetapi hanya ikan dari satu ordo yang masih bertahan hidup. Nah, ordo yang pertama yaitu ada Polypteriformes. Ikan ini itu memiliki sisik ganoid dan sirip ekor simetris. Sirip punggungnya memiliki banyak sirip yang berbentuk agak sedikit aneh. Nah, contohnya pada Polypterus. Kemudian ordo yang kedua ada superordo Holostei. Di sini superordo ini masih dibagi lagi menjadi 2 ordo, yaitu ada ordo Amiformes, di mana sirip ekor itu heterocercal, contohnya Avalva atau bovin, dan ordo yang kedua ada ordo Lepidoteiformes, di mana lubang hidungnya ini di ujung moncongnya memanjang, sirip ekor itu heterocercal, contohnya ada Lepidopteus atau garpi. Teman-teman, di sini saya memberikan contoh dari ikan-ikan kelas Ostichthys subkelas Actinopterygii tadi. Di sini ada Avalva bovin, di mana spesies ikan ini termasuk dalam ordo Amiformes. Siripnya heterocercal ya, teman-teman dapat dilihat sirip heterocercal. Kemudian ada yang bawah ikan di bawah ini ada Lepidopteus, di mana ikan ini masuk dalam ordo Lepidoteiformes dan lubang hidung itu terletak pada moncong yang memanjang. Teman-teman dapat dilihat. Kemudian ada ikan mana ikan ini itu termasuk dalam ordo Polypteriformes dengan dapat dilihat sisiknya ganoid dan sirip ekor simetris, dan siripnya seperti yang saya katakan tadi memiliki bentuk yang aneh atau bentuknya itu runcing berombak-rombak seperti itu. Oke, kemudian lanjut pada superordo yang ketiga, ada Telesteti. Nah, superordo ini itu mencakup hampir 25.000 spesies. Mereka dibagi lagi menjadi beberapa ordo lagi. Nah, yang pertama itu ada ordo Clupelphoni. Nah, sirip ekornya ini homocercal. Pada contohnya ikan hisa atau herrings dan salmon, ikan salmon. Nah, kemudian ordo kedua ada Cypriniformes, di mana terdapat tulang-tulang pendengaran Weberian yang menghubungkan telinga dengan kantong udara. Kandung kemih itu terhubung dengan saluran ke saluran pencernaan. Contohnya ada ikan karper. Nah, ordo berikutnya ada ordo Anguilliformes atau belut-belutan. Nah, tubuh belut ini seperti kantung udara jika dihubungkan dengan usus oleh suatu saluran. Contohnya di sini, di gambar atas ini ada anguli atau sidat, kemudian yang gambar bawah ini ada moray eel atau belut moray yang habitatnya itu ada di laut. Dapat dilihat teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan ke ordo Beloniformes, di mana ikan ini tuh siripnya tidak berduri. Contohnya ada ikan Exochaetus atau ikan terbang yang teman-teman dapat lihat gambarnya di atas, ikan terbang. Siripnya tidak berduri ya teman-teman. Kemudian ada ordo Signatelformes, di mana ikan ini itu sirip punggungnya hanya ada satu, dan jika pun ada pun dia berduri. Contohnya ada Hippocampus atau kuda laut, dan ada Signatus atau ikan pipa. Dapat dilihat teman-teman gambarnya di samping seperti itu. Nah, ordo yang keenam ini ada ordo Cynbranneiformes, di mana tubuhnya itu seperti belut, kantung udara, namun kantung udara tidak ada duri dan juga tidak ada siripnya. Contohnya ini ada ikan Asnipinus ya teman-teman. Ordo yang ketujuh ada ordo Siformes, di mana sirip ikannya ini biasanya ada durinya, dan biasanya 2 sirip ini terletak di punggung. Misalnya ada Virasper, Anabas, atau ikan betik. Dapat dilihat gambarnya teman-teman, siripnya berduri di punggung. Ordo yang ke-8 ada ordo Pleuronectiformes, di mana kedua matanya itu terletak pada satu sisi tengkorak yang asimetris, dan sirip biasanya itu tanpa tulang belakang. Nah, pada tahap dewasa, ikan ini tidak memiliki kantung udara. Contohnya pada Cynogiosus. Dapat dilihat gambarnya teman-teman di atas. Ordo yang ke-9 di sini ada ordo Echinopformes, di
di mana sirip punggung itu berduri menjadi cakram perekat yang ditempatkan di kepala, dan kandung kemih udara ini tidak ada. Nah, contohnya pada ikan pengisap atau echenis, seperti pada gambar di samping ini, teman-teman. Ordo Opiocepaliformes. Nah, ikan ini itu tanpa tulang belakang, bersisik sikloid, kantung udara sangat panjang. Contohnya ikan cana, teman-teman. Dapat dilihat seperti ini, ikan cana. Ini merupakan kerabat dari ikan gabus. Nah, ordo yang ke-11 ada ordo Tephrodontiformes. Ordo ini tuh bukaan insang terbatas dan kantong kemih udara ada atau tidak ada. Contohnya pada ikan tetrodon atau ikan diodon, ikan landak. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, ikan landak, diodon itu bentuknya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, dan ikan tetrodon itu bentuknya seperti ini, seperti pada gambar. Dan ordo yang terakhir, ordo ke-12, ada ordo Gadiformes, di mana ikan ini itu siripnya tanpa duri dan sisiknya sikloid. Contohnya ikan gabus. Nah, setelah kita mempelajari kelas dari Osteichthyes, kemudian kita lanjut pada pembahasan kelas Chondrichthyes yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya untuk materi tentang kelas ikan Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan akan dijelaskan oleh saya. Ikan Chondrichthyes berasal dari bahasa Latin, yaitu chondros yang artinya tulang rawan dan ichthys yang artinya ikan. Sehingga ikan Chondrichthyes ini disebut sebagai ikan bertulang rawan. Ikan bertulang rawan adalah ikan yang memiliki rahang, mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, sisik, jantung beruang dua, dan rangka yang terdiri atas tulang rawan dan bukan merupakan tulang sejati. Morfologi dari ikan Chondrichthyes ini antara lain yaitu rangkanya merupakan tulang rawan, celah insang ada 1 pasang, 5 pasang, dan 7 pasang. Letak celah insang lateral dan ventral. Mulut terletak pada sisi ventral, siripnya berpasangan, tidak memiliki gelembung udara, seksnya terpisah atau fertilisasi pembuahan terjadi di dalam tubuh. Kemudian bisa secara ovipar maupun ovovivipar. Kemudian morfologi yang selanjutnya yaitu kerangka tulang rawan. Tidak ada tulang yang berpasangan. Kranium bergabung dengan kapsul indera yang berpasangan. Notokor bertahan, tulang belakang banyak, lengkap, dan terpisah. Jantung pada ikan Chondrichthyes ini beruang dua, dengan sinus venosus dan conus anteriosus. Hanya mengandung darah vena, beberapa pasang lengkung aorta, sel darah merah berinti dan berbentuk oval. Kemudian, respirasi pada ikan Chondrichthyes ini menggunakan 5 atau 7 pasang insang. Masing-masing terdapat pada belahan yang terpisah. Pada ikan Chondrichthyes ini terdapat 10 pasang saraf kranial. Setiap organ auditory dengan 3 kanal semisirkularis. Kemudian, anatomi pada ikan Chondrichthyes. Anatomi internal pada ikan Chondrichthyes ini berbeda dengan ikan pada kelas Osteichthyes. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa ikan Chondrichthyes memiliki kerangka kartilago. Contoh dari ikan Chondrichthyes ini yaitu pada ikan hiu. Penyayatan perut dari panggul sirip ke sirip dada organ pertama akan ditemui hati. Hati menempati sebagian besar rongga tubuh ikan hiu. Hati hiu berukuran besar, lembut, dan berminyak. Hati hiu memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai penyimpan energi karena semua cadangan lemak disimpan di sini. Fungsi kedua hati pada ikan hiu yaitu sebagai organ hidrostatik. Perut hiu berakhir pada penyempitan yang disebut pilorus, yang mengarah pada duodenum dan kemudian ke katup spiral usus. Katup spiral usus adalah organ yang digulung secara internal berfungsi meningkatkan luas bidang permukaan untuk membantu penyerapan nutrisi. Katup spiral usus bermuara di rektum dan anus yang pada gilirannya akan bermuara di kloaka.
Kloaka adalah ruang tempat saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran kelamin yang terbuka keluar. Di dalam rongga tubuh ikan kondriktis ini juga terdapat pankreas yang merupakan kelenjar pencernaan dengan 2 lobus merah. Selain itu terdapat 2 organ lain yang tidak termasuk dalam sistem pencernaan. Yang pertama adalah limpa, yang kedua adalah kelenjar dubur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fisiologi dari ikan hiu. Fisiologi yang pertama yaitu tentang sistem rangka. Kondriktis memiliki tulang kartilagokranium sempurna, organ pembau, dan kapsula aptik yang bergabung menjadi satu. Di bawah lapisan eksoskeleton terdapat beberapa lapisan tulang spons, dan di bawahnya lagi terdapat tulang padat. Kartilago palatokuadrat dan kartilago mekal adalah tulang rawan yang akan membentuk rahang atas dan rahang bawah. Ikan hiu dan pari pada kelas kondriktis ini, rahangnya bersendi pada tulang ke posterior atau pada elemen hiomandibula dari lengkung insang kedua. Alat gerak pada ikan berupa sirip. Alat gerak pada ikan berupa sirip tulang di bagian ventral dari pusat sirip ikan hiu disebut koroid. Sedangkan yang memanjang ke dorsal di tepi sirip disebut scapula. Tulang gigi berasal dari dermal sirip pada ikan pari merupakan modifikasi dari tulang gigi yang hilang. Tulang-tulang bagian panggul pada ikan lebih sederhana daripada gelang bahu dan hampir melekat pada columna vertebralis. Kemudian, kita akan mempelajari fisiologi tentang sistem otot pada ikan kondriktis. Fungsi utama sistem otot adalah untuk berbagai variasi gerak dari organ tubuh ikan kondriktis. Gerak otot yang disengaja oleh ikan kondriktis yaitu menggerakkan mata, membuka dan menutup mulut, membuka dan menutup insang, menggerakkan sirip ke atas atau ke samping, serta untuk melawan arus air. Jika ikan kondriktis dipotong tegak lurus dengan punggung, maka akan tampak otot-otot tersusun menurut lingkaran-lingkaran konsentris. Potongan otot yang melingkar ini tersusun dari arah kranial ke kaudal berbentuk muskuli atau berbentuk kerucut. Otot tersebut disebut myomer yang tersusun segmental. Masing-masing myomer dibungkus dan dipisahkan oleh jaringan ikat myokomata. Pada ikan bertulang rawan, otot aksial dipisahkan oleh septum lateral, menjadi apaksial di bagian dorsal dan otot hipaksial di bagian ventral. Otot epaksial diinervensi oleh perjabangan dorsal spinal, sedangkan otot hipaksial diinervensi oleh perjabangan saraf spinal. Otot-otot brankial berfungsi untuk menutup dan membuka lubang insang dan mulut. Selanjutnya, yaitu fisiologi pada sistem sirkulasi pada ikan kondriktis. Sistem sirkulasi pada ikan merupakan sistem sirkulasi tunggal. Jantung ikan hanya terisi darah yang tidak mengandung oksigen. Darah dari jantung dipompa menuju ke insang untuk diisi oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung hanya memiliki 2 bilik, yaitu atrium dan ventrikel dengan konus anteriosus. Sirkulasi dimulai dari darah melalui sinus venosus, lalu masuk ke dalam atrium, lalu menuju ventrikel, lalu dipompa ke arah konus anteriosus menuju aorta ventral. Selanjutnya menuju ke daerah insang lewat arteri branchia afferentia. Selanjutnya dari insang arteri branchia efferent darah mengumpul pada aorta dorsal. Pembuluh ini disebut lengkung aorta, yang akan menjadi aorta ventral dan dorsal. Sinus venosus menerima darah dari vena hepatica dan cardinalis. Darah dari kepala dikumpulkan oleh vena cardinal anterior. Darah dari ginjal dikumpulkan oleh vena cardinal posterior. Konus arteriosus pada ikan tulang rawan mempunyai 8 pasang katup untuk mencegah darah masuk ke jantung. Pada ikan bertulang sejati hanya terdapat 1. Kenyataan ini merupakan perkembangan awal dari sistem sirkulasi ganda yang memisahkan darah dan deoksi dalam jantung. Selanjutnya, fisiologi tentang sistem pencernaan pada ikan kondriktis. Sistem pencernaan terdiri atas 2 bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut, faring, esofagus yang pendek, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan umumnya berupa kelenjar mukosa, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Kemudian, sistem pernapasan pada ikan kondriktis. Insang merupakan ciri sistem pernapasan pada ikan.
Secara embriologi, celah insang tumbuh sebagai hasil dari serentetan evaginasi faring yang tumbuh keluar dan bertemu dengan evaginasi dari luar. Pada saat mulut terbuka, air dari luar akan masuk menuju faring dan keluar lagi melalui celah insang. Peristiwa ini melibatkan kartilago sebagai penyongsong filamen insang. Setiap filamen atau holobrankia terpisah menjadi dua bagian yang disebut hemibrankia. Teman-teman bisa melihat gambar dari sistem respirasi pada ikan atau sistem pernapasan. Selanjutnya, fisiologi mengenai sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri atas dua bagian, yaitu sistem ekskresi dan sistem genital. Sistem ekskresi ikan memiliki fungsi untuk meregulasi kadar air tubuh, menjaga keseimbangan garam, dan mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme. Sedangkan sistem genital pada ikan kondriktis ini berfungsi sebagai fertilisasi, yaitu terdapat lubang genital sebagai tempat pembuahan perkembangbiakan pada ikan kondriktis. Histologi yang bisa teramati pada kesempatan kali ini yaitu histologi ginjal ikan pari kembang. Sebagai kontrol berada dalam keadaan normal. Teman-teman bisa melihat gambar histologi ikan pari. Hal ini dapat dilihat pada glomerulus yang bentuknya nampak seperti nyata, tidak berbentuk bulat utuh tapi menyerupai angka 6. Bentuk yang normal juga terlihat pada bagian yang lain pada renal tubul, yakni lapisan tipis dan pendek yang terdiri dari satu lapis tipis sel epitelium dengan silia panjang. Selain itu, nampak juga jaringan limboid, di mana pada jaringan yang disusun oleh gambar jaringan retikular dengan banyak kapiler. Selanjutnya, klasifikasi kelas kondriktis. Kelas kondriktis mencakup dua subkelas. Yang pertama yaitu subkelas Elasmobarasi yang dibedakan menjadi Ordo Squaliformes dan Ordo Rajiformes. Ordo Squaliformes mencakup semua ikan hiu, sedangkan Ordo Rajiformes mencakup jenis-jenis ikan pari. Terdapat beberapa perbedaan antara ikan hiu dan ikan pari, yaitu dalam letak celah insang, perlekatan sirip dadah, dan wujud dari ekornya. Kedua, subkelas Holocepali. Ikan kondriktis pada subkelas Holocepali ini dibedakan menjadi dua superordo. Yang pertama, superordo Selasi, dan yang kedua, superordo Hypnotrematica. Superordo Selasi atau ikan kondriktis yang bertubuh torpedo terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama, ordo Heterodontia. Nah, ordo Heterodontia contohnya itu pada ikan hiu berkepala bison. Teman-teman bisa melihat gambar ikan hiu berkepala bison pada slide di samping. Kemudian yang kedua ada ordo Hexanida, Hexancida atau ikan hiu sapi. Ikan hiu ini memiliki celah insang tambahan baik 6 atau 7. Contohnya pada ikan hiu sapi dan ikan hiu berjumbai. Selanjutnya ada ordo Lamnida, merupakan ikan hiu dengan berkepala palu. Contohnya pada Spirnatudes. Teman-teman bisa melihat gambar dari ordo Lamnida ini, yaitu ikan hiu bentuk kepalanya seperti palu. Kemudian ada ordo Squalida, merupakan ikan hiu berkepala anjing. Contohnya pada Squalus acanthias. Selanjutnya superordo yang kedua yaitu Hypnotrematica. Pada superordo Hypnotrematica yaitu terdapat ordo Rachida, memiliki tubuh dorsoventral, contohnya pada ikan hiu pipih. Setelah kita mempelajari tentang klasifikasi ikan kondriktis, perbedaan subkelas pada Pisces yang telah kita bahas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada Agnatha, termasuk kelompok ikan yang tidak memiliki rahang, mulutnya berbentuk lingkaran, berparut, memiliki gigi, tubuh berbentuk silindris memanjang, kulit tidak bersisik, lunak, dan berlendir. Contohnya pada lamprey laut. Kemudian yang kedua yaitu ikan Osteichthyes, termasuk kelompok ikan bertulang sejati dengan endoskeleton mengandung kalsium fosfat. Osteichthyes memiliki ciri sisik bertipe ganoid, siloid, atau stenoid, tetapi ada juga yang tidak memiliki sisik.
Contohnya pada ikan mas, cupang, dan lohan. Kemudian, ikan kondriktis. Termasuk kelompok ikan bertulang rawan. Kelas ini memiliki 2 pasang sirip dengan sirip ekor heteroserkal. Alat pencernaannya lengkap, mulut pada bagian ventral, berahang, dan memiliki lidah. Contoh dari ikan kondriktis ini yaitu ikan hiu dan ikan pari. Setelah kita mempelajari tentang ikan kondriktis, ostiktis, dan agnata, serta morfologi dan anatominya, kita bisa mengambil manfaat. Nah, berikut peran dan manfaat Pisces bagi ekosistem dan manusia. Peran Pisces bagi ekosistem yaitu sebagai konsumen demi melengkapi ekosistem alam. Sedangkan Pisces bagi manusia memiliki beberapa peran, antara lain sebagai sumber protein hewani, vitamin A, dan omega 3. Beberapa kulit ikan dapat digunakan untuk kerajinan. Tulang ikan dapat digunakan sebagai bahan perekat atau lem. Sisa-sisa ikan dapat digunakan sebagai makanan hewan ternak. Kemudian, ikan juga dapat digunakan sebagai sumber mata pencaharian. Kita bisa membudidayakan ikan-ikan tadi pada tambak atau kolam, kemudian dapat digunakan sebagai ajang rekreasi atau pemancingan. Dari berbagai peranan Pisces di atas, Pisces juga memiliki manfaat yang penting untuk manusia, yaitu pada umumnya ikan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Sebagai bahan pangan, ikan merupakan salah satu sumber protein hewani. Selain itu, ikan juga dapat memberikan hiburan tersendiri bagi banyak orang, misalnya pemeliharaan ikan hias di dalam akuarium. Selain itu, manfaat ikan atau Pisces ini juga bisa dijadikan sebagai bahan belajar atau bahan penelitian. Demikianlah pemaparan materi mengenai Pisces dan klasifikasinya. Semoga materi Pisces ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mempelajari morfologi, anatomi, histologi, fisiologi, dan klasifikasi pada Pisces. Kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan pada saat melakukan presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini bisa kita lanjutkan diskusi di Google Meet. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.